Uh, dari 33 pemain itu sampai di hari Senin kemarin atau di tanggal 16 Agustus itu 28 pemain yang tersisa, dan hari ini di hari Rabu ini adalah pemutusan pemain yang siapa-siapa yang nanti lolos seleksi, baik secara kesiapannya semua, baik itu teknik, skillnya, secara attitude-nya, penilaian di lapangan maupun di luar lapangan, kita udah rembuk, kita udah fixkan bahwa kurang lebih 23 pemain yang lolos. Selamat sore, salam sehat, salam sukses, salam Persiku masa depan. Hari ini kami dari manajemen Persiku, dari panitia seleksi pemain Persiku Kudus akan mengumumkan nama-nama pemain yang terjaring dalam hasil seleksi Persiku kemarin. Jadi ada 2 tahapan seleksi yang sudah dilalui. Yang pertama adalah seleksi bidang administrasi. Yang kedua adalah seleksi bidang teknis, yaitu seleksi di stadion yang dimulai dari tanggal 12 sampai tanggal 16 Agustus 2021. Adapun nama-nama pemain nanti akan kami umumkan, walaupun ya pemain yang kami umumkan belum memenuhi kuota, tapi kami dalam seleksi ini mencari pemain yang benar-benar siap untuk main di Liga 3. Untuk selanjutnya dalam perjalanan seleksi nanti akan dijelaskan oleh tim pelatih yang dalam hal ini diwakili oleh asisten pelatih Persiku Kudus, yaitu Coach Upi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada panitia seleksi dan manajemen tim Persiku Kudus. Salam hormat buat teman-teman media semua. Persiku masa depan. Hasil dari perjalanan Persiku Kudus untuk seleksi, yang pertama kita mulai dari hari Kamis, di mana tanggal 12 Agustus itu kurang lebih 45 pemain ya, yang dimana kuota online-nya dan offline-nya itu kurang lebih 128 pemain ya. Di hari Kamis sore itu di tanggal 12 Agustus itu yang datang hanya 45 pemain ya. Di hari Jumat pagi itu penambahan pemain lokal, jadi di tanggal 13 pagi itu ada penambahan jumlah pemain lokal yaitu 5, sehingga jumlah totalnya itu 50 pemain yang terseleksi. Untuk sorenya di Jumat Jumat sorenya ada pemain yang langsung dipulangkan, yaitu 2 pemain dari Pasuruan, dan ya dari hari Jumat sorenya itu tanggal 13 Agustus itu kita tim pelatih melakukan pencoretan pemain sebanyak 15 pemain ya. Jadi di Jumat sore itu tim pelatih melakukan pencoretan 15 pemain sehingga tersisa 33 pemain seleksi ya. Untuk besoknya di Sabtu tanggal 14 Agustus tim pelatih melakukan 5 pencoretan juga, atau 5 pemain yang dicoret dan tidak mengikuti seleksi selanjutnya. Dari 33 pemain itu sampai di hari Senin kemarin atau di tanggal 16 Agustus itu 28 pemain yang tersisa, dan hari ini di hari Rabu ini adalah pemutusan pemain yang siapa-siapa yang nanti lolos seleksi, baik secara kesiapannya semua, baik itu teknik, skillnya, secara attitude-nya, penilaian di lapangan maupun di luar lapangan, kita udah rembuk, kita udah fixkan bahwa kurang lebih 23 pemain yang lolos. Dan ini pun kita tim pelatih melakukan
seleksi berjalan karena pendaftaran pemain itu di tanggal batasnya itu kurang lebih tanggal 25 September atau di tanggal 25 September 2021. Makanya kita tim pelatih melakukan seleksi berjalan sambil berjalan, dan siapapun pemain yang nantinya di posisinya masih kurang, mungkin nanti kita pemanggilan pemain yang dari luar untuk penambahan kuota itu untuk menggenapkan kurang lebih 25 pemain. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan sebagai tim asisten pelatih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke manajemen. Coach, mungkin bisa dijelasin dari 2-3 itu kiper berapa, back berapa, tengah berapa, Oh iya. serang berapa? Ya, nanti akan Nanti langsung diumumkan. ada Untuk disampaikan. data-datanya nanti dikirim ya Mas, Lewat file aja. lewat file ya yang tadi udah ini. Jadi dari 23 pemain ini masih akan ada penambahan, dan ini juga masih masuk tahap seleksi lagi. Jadi dari 23 ini besok ada namanya tes power tungkai. Apa itu Pak? Tes untuk kekuatan kaki, atau bisa dilihat ini apa, akan rawan cedera atau tidak, itu nanti masuk ke situ Besok jam berapa Pak? Pagi atau sore? besok sore ya. Untuk hari Jumatnya ada tes kesehatan. Nah, untuk tes kesehatannya nanti tempatnya masih menyusul, bisa di RSUD ataupun nanti di rumah sakit Aisyah. Nanti tempatnya menyusul. Setelah itu, setelah masuk 2 tahapan tadi, yang terakhir masuk tahapan asesmen dengan manajemen. Jadi nanti ada bergening dengan manajemen. Pelatih kalau sudah siap ya dengan apa yang diajukan manajemen, langsung dia Seninnya nanti tanda tangan kontrak ya. Jadi asesmen manajemen itu meliputi mungkin tidak boleh mengikuti mungkin tarkam, jadi lebih menjaga ke pemain itu sendiri. Jadi tidak boleh melakukan hal-hal negatif, artinya kalau sampai melanggar atau indisipliner itu mereka akan kena sanksi sampai ya dicoret. Itu saya umumkan dulu nama-nama hasil seleksi pemain Persiku tahun 2021. Untuk posisi penjaga gawang, 1. Edi Erik Ekstrada dari Kudus. 2. Danang Kurnia Aji dari Kudus. Untuk pemain belakang, Aldi Seno Nugroho dari Kudus. Selanjutnya Titan Bobi Rizaldi dari Kudus. Terus Bangga Surya Wiguna dari Kudus. Selanjutnya Askia Hafid Alim dari Ciamis, Jawa Barat. Selanjutnya ada Guru dari Jawa Timur. Lalu ada Muhammad Anif Ramadan dari Kudus. Lalu ada Dimas Agung dari Jepara. Dan terakhir dari Pramu Widyas Iqbal Firdaus dari Kudus. Untuk pemain tengah, 1. Arya Duta Kusuma dari Kudus. 2. Muhammad Raihan Ainul Falah dari Kudus. 3. Ajib Aprori Adi Susanto dari Kudus. 4. Muhammad Andi Harjito dari Kudus. 5. Suryadi dari Demak. 6. Fathul Ihsan dari Kudus. 7. Emir Febrianto dari Grobogan. Selanjutnya pemain depan,
1. Muhammad Khairul Anam dari Kudus. 2. Ahmad Ibnu Yahya dari Kudus. 3. Sofa dari Kudus. 4. Agung dari Jepara. 5. Safna Delvi dari Jepara. 6. Akbar Rizky dari Kudus. Ya, jadi itu 23 nama pemain hasil seleksi administrasi dan seleksi teknis atau skill di lapangan. Untuk selanjutnya 23 pemain tadi akan melewati lagi ujian tes tadi ya, tes power tungkai, tes kesehatan dan asesmen manajemen.